Halo Tribun, salam jumpa di Tribun Ambon untuk edisi hari ini. Bersama saya Ajeng Hatalia di Tribun Ambon. Hari ini kita mulai dengan berita pertama. KM Henry terbakar di perairan Kepulauan Tanimbar, Maluku. 2 tewas, 5 selamat, dan 25 orang hilang. Sebuah kapal motor penangkap cumi KM Henry terbakar di perairan antara Pulau Molu dan Pulau Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Jumat 3 September 2021 pekan lalu. Diketahui 2 anak buah kapal meninggal saat kejadian, 25 hilang dan 5 orang ditemukan selamat. Dari siaran pers yang dikirim Basarnas Ambon pada Kamis 9 September 2021 dini hari menyebutkan pihaknya baru menerima laporan kecelakaan pada Rabu 8 September 2021. Basarnas Ambon kemudian berkoordinasi dengan potensi SAR lainnya untuk melakukan operasi pencarian. Dijelaskan pada Minggu 15 Agustus 2021, KM Henry bertolak dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, hendak menuju Maroke, Papua. Namun setiba di perairan Kepulauan Tanimbar, kapal dihantam ombak setinggi 3 meter. Dan seketika muncul kobaran api dan asap hitam tebal dari dalam kapal. Kecelakaan ko dong. Iya, 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 iya. Udah. Basarnas Ambon pada pagi hari ini kembali melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal yang terbakar KM Henry dengan rute Muara Angke Jakarta menuju pelabuhan Maroke. Kejadian pada tanggal 3 mengalami kebakaran antara Pulau Molo, Samlaki dan Pulau Tanimbar, Tuan. Dilaporkan POB 32 orang, 5 orang selamat, 2 orang meninggal, dan masih ada 25 orang yang belum ditemukan. Pada pagi hari ini tim Basarnas bersama TNI Polri dan masyarakat kembali melaksanakan pencarian 25 orang. Mudah-mudahan pagi ini kita temukan 25 dari ABK KM Henry yang mengalami kebakaran. Terima kasih. Cuaca buruk, kapal sabuk 34 tujuan Maluku Barat Daya gagal diberangkatkan. Kapal sabuk Nusantara 34 yang menjadi tol laut di perairan Maluku gagal diberangkatkan karena cuaca buruk terjadi pada Kamis 9 September 2021 sore. Pantauan tribunambon.com di Pelabuhan Yosudarso Ambon pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, kapal yang akan diberangkatkan menuju Maluku Barat Daya itu tengah berlabuh. Sejumlah awak kapal pun tampak turun dan beristirahat di pelabuhan tersebut. Terpantau hanya ada aktivitas muat barang untuk dikirimkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten MPD. Menurut Kapten Kapal Martin Leitera, kapal sabuk 34 saat ini belum bisa diberangkatkan karena adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku terkait perakiraan cuaca buruk terjadi sekitar perairan Maluku. Leitera mengatakan pelayaran dilakukan tergantung status peringatan berlayar yang dicabut oleh pihak BMKG. Bukan cuma penumpang kapal. Jadi memang kita sementara jadwal kapal memang hari ini cuma berkenan dengan cuaca yang tidak bersahabat sehingga kapal sabuk 34 di warning hari ini sampai besok baru informasi lebih lanjut lagi. Katanya ada yang informasi mengenai kapal akan diberangkatkan hari Senin, itu apakah benar, Pak? Hari Senin saya belum tahu, cuma saya berpegang pada edaran dari BMKG yang menyatakan sampai
besok hari jam 9, nanti setelah itu kita pantau lagi. Setelah itu baru dipantau lagi, Pak. Dipantau lagi. Ya Pak, mungkin bisa diulangi tujuan mana saja kapal ini nanti akan diberangkatkan, Pak? KM Sabuk Nusantara 34 ini dia melayari 4 kabupaten, yaitu dia pos perdana pertama itu dari Banda, Tual Molu Larat Tutu Kembung, Saumlaki, setelah Samlaki Marsela, Koroin Daulor Dai Tepa Wetang Sermata Lakor Moa Leti Kisar, Arwala, Romang, Keili Ulur, Bebar, dan Ambon. Kembali lagi ke Pangkalan. Iya Pak. Oh, langsung kembali ke Pangkalan, Pak ya? 1 kali putaran. 1 kali putaran itu makan waktu berapa lama, Pak ya? Dia jadwal 11 hari tiba Ambon. 11 hari tiba. Baik Tribuners, kita ke berita lain. 5 atlet Maluku berprestasi diberi penghargaan di Haornas ke-38, masing-masing peroleh 25 juta rupiah. Sebanyak 5 atlet asal Maluku mendapatkan penghargaan atas prestasinya mengharumkan nama bangsa dan negara di berbagai ajang nasional dan internasional. Mereka yakni Elvin El Hudia Sesa, Muhammad Yamin Rahanyaan, Alvin Tehu Peyori, Elias Pikal, dan Noce Thomas. Masing-masing atlet berprestasi tersebut mendapatkan penghargaan senilai 25 juta rupiah atas prestasi mereka. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno mengatakan kelima insan olahraga tersebut sudah berdedikasi dan patut diberikan penghargaan. Momen ini juga sebagai bentuk terima kasih dari pemerintah kepada kelima atlet yang sudah berjuang untuk meraih hasil semaksimal mungkin. Menurutnya, Maluku selama ini memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai bakat alami di bidang olahraga. Sehingga kedepannya akan ada upaya-upaya yang strategis dalam mengolah sistem perekrutan, pembinaan, dan pengembangan atlet. Dia berharap para atlet yang mewakili Maluku di pegelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua bisa bertanding dengan semaksimal mungkin dan mencatatkan sejarah di masa depan. Nama bangsa dan negara serta era ini melalui olahraga. Pemberian penghargaan olahraga merupakan tebusan aspirasi dari pemerintah dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap insan olahraga dan merupakan dorongan kepada segenap elemen masyarakat untuk aktif berolahraga di sepanjang hayat hidupnya. Olahraga sudah tumbuh dan berkembang di Indonesia dan sedang menuju ke arah kondisi bahwa olahraga Tribuners, infrastruktur Terminal Mardika Ambon tidak memadai, jadi kendala di sub atas kemacetan. Infrastruktur Terminal Mardika yang tidak memadai masih menjadi alasan belum berakhirnya polemik kemacetan di Kota Ambon. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, aktivitas di kawasan Terminal Mardika sudah terlampau padat. Belum lagi area terminal seringkali ditempati para pedagang kaki lima untuk menjajakan jualannya. Kurang luasnya lahan Terminal Mardika bisa dilihat dari tidak adanya ruang khusus bagi angkutan kota rute Kebun Cengkeh dan Stein. Trayek tersebut akhirnya harus mengambil penumpang di jalan menuju terminal yang justru membuat penumpukan kendaraan. Akhirnya kemacetan pun semakin menjadi-jadi setiap harinya. Selain itu, kapasitas terminal yang sangat kecil dibandingkan jumlah trayek angkot di Ambon membuat masalah ini tak kunjung bisa selesai. Hal itu membuat sejumlah sopir harus memarkirkan kendaraannya di beberapa badan jalan untuk menunggu penumpang. Dia berharap dengan adanya revitalisasi pasar, ke depannya Terminal Mardika juga bisa ditata dengan rapi dan sebaik mungkin. Tujuannya agar tidak ada lagi terjadi kepadatan dan kendaraan bisa berlalu lalang di Jalan Pantai Mardika dengan nyaman. Dengan begitu Tribuners, kemacetan di Kota Ambon bisa sedikit teratasi. Kalau ada yang buka, hantam. Tutup, Pak.
Masih dari Kota Ambon Tribuners, sumbat saluran air trotoar rusak di Batu Merah Ambon akhirnya dibersihkan. Trotoar rusak akibat longsor di Batu Merah, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dibersihkan pada Kamis 9 September 2021. Pihak Balai Jalan Nasional membersihkan trotoar tersebut. Proses pembersihan material longsor menggunakan mobil ekskavator mini. Material tersebut langsung diangkut dan dimasukkan ke dalam dump truck yang selanjutnya dibuang. Tribun Ambon.com memantau kondisi ini di lapangan kurang lebih hampir 1 jam pengerjaan dilakukan. Barulah kawasan mulai tampak bersih. Saluran air yang tersumbat dulu kini sudah berfungsi kembali. Warga sekitar, Edi, mengungkapkan terima kasihnya karena trotoar itu telah dibersihkan. Namun dia berharap pemerintah segera memperbaiki trotoar rusak tersebut. Untuk diketahui Tribuners, trotoar tersebut rusak akibat pohon tumbang yang terjadi pada Jumat 9 April 2021 lalu. Pohon tersebut tumbang saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur Kota Ambon. Untuk ini bagaimana kakak? Dong pembersihan ini bagaimana? Menurut kakak dong bagaimana? Pokoknya bagus, kita bagus. Bagus juga harus cepat diperbaiki kita. Perbaiki. Ini dia punya jalannya, maksudnya licin. Ini. Dan jalan itu cuman mengganggu. Jalan orang tapi jalan kaki. Apalagi kan pada jalan. Jadi bagus, cepat. Supaya dari orang juga Bagus ya. Untuk dia pun trotoarnya kakak tadi bilang. itu ganti semua pakai trotoar ke depan lah, pakai kayak begini saya. Kalau ini kan barang jalan ini kan itu jalan kayak ini, itu sama apa? Itu dia punya barang trotoar kayak begini saya. Jalan di atas. Saya jalan dia tetap jalan licin. Oke. Ini aja orang kenapa apa? Tribuners, kita ke berita terakhir, hak perempuan dan anak pasca konflik Pelau terabaikan. Komnas HAM sebut wajib dipenuhi. Hak perempuan dan anak pasca konflik Pelau tak boleh berakhir. Ketua Komnas HAM Maluku, Benediktus Sarkol, berkomitmen mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak pasca konflik Pelau yang terabaikan. Hal tersebut disampaikannya usai mendengarkan keluhan dari beberapa perempuan perwakilan korban konflik di ruang rapat Komnas HAM Maluku pada Rabu 9 September 2021. Dia menerangkan betapa pentingnya pemerintah dalam memperhatikan hak-hak perempuan dan anak pasca konflik. Terlebih 2 tahun lalu terjadi gempa bumi di Maluku dan mereka juga merasakannya. Otomatis penderitaan mereka juga bertambah. Dia melanjutkan, Komnas HAM akan selalu siap memfasilitasi demi membangun generasi Pelau lebih baik ke depannya. Selain itu, Tribuners, Komnas HAM juga akan terus mempertanyakan peran pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Adapun hak perempuan dan anak yang dimaksud pasca konflik sosial seperti dimulai dari program pencegahan, penanganan, dan program pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak. Turut hadir dalam pertemuan tersebut ada Wakil Ketua Komnas Perempuan Republik Indonesia Olivia Latukonsina dan pendiri Lapan Bay Hajar Tualeka. Untuk pertemuan hari ini, sebenarnya ini energi positif dari adik-adik kita MHKW ya. Jadi Komnas HAM perwakilan Maluku merespon baik dan mungkin ini perjalanan 10 tahun kasus Pelau itu adik-adik punya energi baru, generasi muda yang ingin saya dorong, Komnas HAM mendorong supaya melihat Pelau ke depan tanpa harus ya ini sebagai catatan sejarah kemarin peristiwa segala macam, tapi kalau mau lebih baik ke depan berarti kita harus berani melupakan dan sepakat dengan energi yang sama, misi yang sama, motivasi yang sama untuk membangun Pelau ke depan. Nah,
kami Komnas HAM tetap bersedia memfasilitasi jauh-jauh mana masih dalam ranah dan kewenangan Komnas HAM, khususnya perwakilan Maluku. Pak, untuk berkaitan dengan hak-hak perempuan tadi Pak, hak-hak perempuan dan anak tadi Pak. Soal hak-hak perempuan itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Komnas Perempuan akan sinergi dengan Komnas HAM dan juga mendorong pada pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait dengan rekomendasi Komnas HAM yang sudah dikeluarkan pada tahun 2017. Dan dokumennya saya pikir sudah ada di Ibu Ketua Komnas Perempuan untuk bagaimana mendorong supaya rekomendasi itu bisa dilaksanakan. Tapi kami Komnas HAM juga akan mendorong juga dengan jadi secara Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 9 September 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kami Tribun Ambon News. Saya Ajeng Atala beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!